Baik, kepada Bapak Ustadz Komarudin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Ibu Bapak hadirin, terlebih dahulu tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, yang mana pada hari ini kita dipertemukan di dalam rangka tentunya itikad kita memberikan asas manfaat kesehatan untuk masyarakat. Pada kesempatan ini mudah-mudahan dengan izinnya Allah, ridhonya Allah, kita buktiin bahwa di Kemayoran ada pembuatan minuman rempah tradisional atau kita singkat MRT ya. MRT adalah merupakan solusi yang tepat menuju sehat. Kita langsung saja ya. Di sini mungkin saya akan memberikan pengarahan pembuatan bir peletok yang tidak sama dengan yang pada umumnya. Kita lebih praktis, lebih efektif. Nah, efektifnya di sini nanti kalau seandainya kita ingin berniat membuka usaha, kita siapkan kain kasa seperti ini. Itu waktu itu saya beli per meter 25.000 ya di Senen. Memang rada susah nyarinya nih kain kasa seperti ini. Nah, yang pertama saya katakan beda dengan yang umum. Kalau umum dijadiin satu semua. Nah, kita MRT kita beda. Artinya apa bedanya? Yang pertama adalah kita rebus dulu ini kayu secang. Ini kayu secang Pak ya. Ini kayu secang. Kita rebus dulu. Nanti setelah kayu secang ini mengeluarkan busa ya, nah itu busanya tuh sampai hilang. Udah hilang baru diangkat ya, rebusan kayu secang diangkat, baru kemudian jahe sama rempah dimasukin ya, jahe sama rempah-rempahnya dimasukin. Nah, ini rempah-rempahnya udah saya rangkum di sini supaya tutorial kita tidak memakan waktu. Jahenya juga udah kita tumbuk. Jadi ini jahe udah saya tumbuk. Sebelum ditumbuk, ini jahe merah ya. MRT khusus jahe merah. Kita nggak pakai jahe biasa. Ya, khusus MRT Kemayoran, minuman rempah tradisional Kemayoran, jahe merah itu perlu dicatat. Kita tidak menggunakan jahe biasa. Ini sudah dibuktikan. Bahkan dia membuat tutorial dan sekarang menjadi reseller di sekitar Joglo, Meruya, sama Ciledug. Nah, itu dia. Namanya Ibu Weekend. Jadi dia mengidap mah akut. Nah, waktu itu dia ini penikmat bir peletok, cuma dikarenakan ada mah akutnya dilarang sama dokter. Pada saat bermain di dapur herbal saya, ya, saya langsung kasih tahu Mbak Weekend, kalau Mbak Weekend kambuh, saya yang biayain Mbak Weekend. Kambuh mahnya saya yang biayain. Minum Mbak Weekend. Akhirnya dia minum sekali, 2 hari, 3 hari dia balik. Dia bertanya, mahnya dia tuh nggak kambuh-kambuh. Baru 3 hari, mungkin 3 hari kali ya, baru 3 hari. Silakan. Cuma efeknya tuh enak di perut, pokoknya udah nggak kambuh juga enak. Nah, sampai sekarang udah hampir sebulan dia mengkonsumsi MRT produk Baraya Uskom ya. Alhasil sembuh total mahnya. Nah, sekarang Mbak Weekend itu menjadi reseller buy online, bukan ditaruh di apa Shopee di ini, bukan. Dia manual aja. Oke bro, siapa nih mau ke temennya? Bro, siapa lagi nih yang minat? Bla 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 gitu. Nah, dari situ, dari perjalanannya dia ada lagi satu cerita.
ada yang mau dioperasi kanker prostat. Selama 3 hari menjelang operasi, sebelum operasi dia konsumsi MRT. Alhasil setelah dia ke dokter, kata dokter ini udah lancar, bagus, nggak jadi dioperasi. Nah, artinya apa? Kembali kepada penjelasan, itu luar biasanya perpaduan jahe merah dengan 16 rempah-rempah. Ya, ibu bapak hadirin coba tunjuk tangan. Udah ada yang tahu belum khasiat manfaatnya? Ada gak yang tahu? Di sini sebenarnya kita ini orang Indonesia banyak yang lupa. Kekayaan alam kita nih, bumi pertiwi sangat luar biasa. Kita lupa. Nggak jauh Coca-Cola, Fanta, udah. Ya. Padahal ini salah satunya kayu secang, kulit kayu secang. Jadi kulit kayu secang ini sangat luar biasa faedahnya. Ya. Ditambah lagi dipadu dengan jahe merah dan beberapa rempah. Saya buka di sini rempah inti ya. Rempah inti adalah kayu manis, kapulaga, kembang lawang, lada hitam, itu komposisi inti ya. Juga pala. Ingat, 5 ini komposisi inti, itu jadi bir peletok biasa. Nanti selanjutnya ada bir peletok spesial. Nah, untuk hari ini kita buka bahan dasar inti bir peletok ya. Ibu bapak, dia udah jelas ya tadi ya? Udah jelas ya tadi ya? Apa tadi bahan dasar inti, Bu? Kayu manis, Kayu manis, kapur, kapulaga, bunga lawang, lada hitam, jahe sama secang. jahe merah ya. Jahe merah, secang, pala. Nah, pala itu adalah bahan dasar yang umum dari bir peletok ya. Bahan dasar yang umum dari bir peletok. Nah, kesemuanya itu ya, ini udah saya rangkum di sini, udah saya blender. Maksud dan tujuannya apa sih? Jadi kita pada saat mengolah udah nggak repot-repot minum-minum lagi. Pokoknya ini untuk ukuran 1 kilo. Perlu dicatat ya, yang kita buat sekarang untuk ukuran 1 kilo jahe. Iya, 1 kilo jahe ya. Kemudian kembang lawangnya 20 butir. Kembang lawang, kapulaganya 28 butir. Nah, kemudian buah palanya 4 butir. Terus lada hitamnya, lada hitam itu 4 sendok makan. Untuk ukuran jahe merah 1 kilo. Ingat, untuk ukuran 1 kilo itu bahan dasar inti. Kalau secang? Oh, kalau secangnya itu 1 kilo itu 150 gram ya. Untuk 1 kilo 150 gram kayu secang ya. Nah, kenapa ini saya buatkan seperti ini? Barangkali ya, ada yang ingin menjual tapi nggak terlalu ribet, pengen nggak terlalu ribet. Nah, nanti untuk rempahnya tinggal menghubungi KPK, bukan KPK korupsi nih Bu ya, komunitas pengusaha kecil. Langsung hubungi KPK. Habib Dola, saya mau dagang tapi saya mau yang simple. Jadi ibu bapak yang mau dagang ya, tinggal nyiapin bahan basah, jahe merah, serai, jahe merah 1 kilo, ini ukuran 1 kilo ya, jahe merah 1 kilo,
Serehnya berapa tadi belum disebut ya? Serehnya 40 batang. Serai 40 tangkai ya, 40 tangkai ya. Serai 40 tangkai, kemudian daun jeruk 36 lembar. 36 lembar, daun pandan 12 lembar. Ya. Paham ya? Ini jahe. Nah, kita bicara jahe ya. Cara pengolahan jahe, Bapak Ibu tolong diperhatikan. Jahe setelah dicuci bersih mau langsung digongseng atau dijemur nggak apa-apa. Bisa dijemur, bisa digongseng. Umpama dijemur makan waktu, langsung aja digongseng di atas penggorengan. Habis dicuci tuh, langsung digongseng, lu diemin terus sampai keluar aromanya. Nah, itu biasanya kalau sudah panas, sudah kering, minyaknya udah naik, itu berubah warna jahenya itu, ya, agak-agak kering, berubah. Biarin nggak apa-apa, rada hitam-hitam, angus nggak apa-apa. Pokoknya aromanya itu udah naik, aroma jahe, baru diangkat langsung ditumbuk, ya. Jangan cuma dikeprek, ingat. Pada umumnya cuma dikeprek langsung. Nah, itu saripatinya itu nggak keluar semuanya. Paham ya, Bu ya? Paham. Nah, kemudian setelah dikeprek, setelah ditumbuk, ada tuh tumbukan kayak rujak bebek. Nah, itu kalau nggak salah dulu saya beli 60.000 di Senen ada. Pakai tumbukan itu aja. Setengah halus, jangan sampai halus. Setengah halus aja. Boleh sebelum dimasukin dilihatin dulu hasilnya. Iya. Nah, seperti ini, lihat, nggak terlalu halus ya. Udah lihat ya semua ya, ya. Jadi seperti ini. Nah, setelah itu tadi yang udah dicatat tuh rempah-rempahnya, ya. Ini ingat, ini bir peletok yang umum, ya. Bahan dasar inti bir peletok yang umum. Kalau yang bir peletok yang spesial ada lagi, ntar insya Allah bulan depan atau minggu depan. Nah, jadi bir peletok MRT di Kemayoran itu, produk Kemayoran itu ada 4 atau 5 varian. Ya. Nah, ini kita satuin ya, Bu ya. Kita satuin sama jahe. Ini kita aduk, kita iniin sama rempah-rempahnya. Atau begini deh, coba buat panitia. Ini kebetulan kemarin sore saya baru kelahiran cucu saya, alhamdulillah sehat. Nah, jadi saya mohon doanya, tolong dibagiin deh sekalian buat nyobain. Ini yang dingin ya, sambil ngemil cobain. Nah, ini bir peletok yang dingin. Ini yang bukan spesial kan? Yang biasa. Ori. Ini yang spesial. Ori spesial. Ada tambahannya beberapa rempah, Bu. Dimasukin, dipakai. Ini pakai ini nih, pakai ini. Nah, ini pakai biar enggak ini. Dimasukin. Satu-satu pakai adukan. Adukan. Pelan-pelan. Nah, jadi kita lebih praktis. Ini cara pembuatan kayak begini nih, Ibu perhatiin ya. Ya. Pakai, nah ini buat yang baru datang. Kalau ada yang mau buka kios bir peletok. Nah, untuk lebih efektif beli kain seperti ini. Ya, kain kasa. Memang rada susah, tapi di Senen ada di lantai dasar. Kain kasa bawa aja contohnya. Nah, ini pada saat direbus kita udah nggak nyaring-nyaring lagi entar. Ya.
Jadi nanti pada saat kita umpama ada minat ya, ada minat, tadi udah jelas ya. Nanti nggak terlalu ribet, bagaimana nih? Tanya sama KPK atau tanya ke saya langsung. Di situ kan ada nomor. Ya. Ini saya mau buka kios biru peletok. Terus bagaimana? Nah, itu bisa dikondisikan kita langsung bawa rempah-rempahnya kayak tadi, ya, yang baru datang. Itu udah jadi tuh rempah-rempahnya tuh. Itu untuk ukuran 1 kilo jahe. Saya ulangin ya, 1 kilo jahe. Ya. Airnya berapa? Airnya itu 15 liter maksimal. Berarti rebusnya bisa 20 atau 18 liter ya? Enggak, 15. Justru 15 itu dilebihin. Oh, Nanti kan pada saat direbus kan berkurang. Sebenarnya 13 liter 1 kilo jahe. Nah, karena prosesnya agak lama, nah itu ini dimaksimalin 15. Nah, setelah dibuat seperti ini, nanti kalau kayu secangnya belum ya. Ini kayu secang sama apa jahe merah sama rempah-rempah terlebih dahulu. Itu tolong di daun itunya 36. Daun jeruk 36. Coba dibagi terus dirobek-robek. Ini kita langsung aja ya. Ini pakai ini dong. Coba pakai ini. Daun jeruknya. Oh enggak. Nah. Ini tadi mana tadi? Oh. Buat. Selanjutnya kita taruh bukan pengabar. Kita taruh ini jahe merah plus rempah. Nanti kalau udah masuk digiginin dulu ya, biar nyebar gitu. Jangan langsung ditaruh gitu aja. Nah, terus siapin nih, Bu. Yang kayu, jangan yang plat. Kalau yang kayu kan nggak nyimpen panas. tadi kayu manisnya belum berapa batang ya, Pak Ustadz? Oh iya, kayu manis itu cukup, nggak usah banyak-banyak, 50 gram. Jadi, nah udah taruh nih, diikat. Ini sudah ada. 36 nih. Ini. 36 38. Nah, ini udah tadi dicatat ya? 36 lembar daun jeruk. Nah, terus dipotek-potekin. Tolong panitia. Baik. Tuh. Batangnya dibuang. Oh, batang dibuang. Nah. Baik. Ya, batang dibuang. Udah nyobain semua belum? Hah? Bagaimana tuh rasanya? Ya, ajib gak, Bu? Ini yang dingin. Belum, Ibu, belum. Oh, belum. Ini yang dingin. Enak yang aneh kali ya? Ya. Iya. Selera. Walaupun dingin, saya kasih tahu pada saat minum, terus udah aneh kok keringat, gerah, jangan kaget. Ya. Nah, itu pada saat umpama kita ada sesak napas. Sesak napas itu bisa diakibatkan dari berbagai sebab. Salah satunya adalah lendir atau riak yang menempel di paru-paru, di jantung, sama di saluran makan. Nah, lendirnya itu pada saat kita minum berapa menit itu kalau yang sesak karena lendir, tahu-tahu
apa kayak orang begitu. Reak. Nah, Keluar ya. berapa menit itu? Langsung keluar ya, keluarin, jangan ditelan lagi. Kali gurih gitu, telan. Dikeluarin. Biasanya ini kita udah nyobain. Pas udah keluar begitu, itu sesak napas langsung plong. Nah, jadi minuman ini itu ngerontokin lendir ya, yang nempel di paru-paru, nempel di jantung ya. Satu lagi fadilah yang udah terjadi dengan izin Allah. Sekali lagi dengan izin Allah, bukan karena minuman ini hanya asbabun nuzul aja. Kita lihat dulu ya. Nah, tuh Bapak Ibu lihat tuh. Coba lihat sini. Ya. Itu kan sampai berbusa tuh, ya kan? Bisa dilihat Bapak Ibu. Silakan. Karena saya tidak bisa mengantar pancinya. Ya. Sama aromanya. Ini saya kalau lagi bikin ini, warga di tetangga-tetangga saya, Pak Ustadz kapan bikin? Oh ntar, kalau bikin itu pada ke kios saya tuh, ngapain Bu? Pas selama pandemi. Ini nyiumin ininya. Kan jadi, nah panci saya gede-gede Bu. Nah itu saya semprot keluar, nah di luar tuh pada begini. Iya Bu benar. Nah ininya kalau ada yang pilek, yang sesek, Lendir. enak keluar. Nah ini masih belum ini aromanya. Coba dipersiapin itunya. Ini 36, tolong dong bantuin. 36 gini. Ditulangin, dipisahin. Nah terus itunya 12 batang nih dipotek-potek deh. Tolong. Oh, batangnya 12. Iya. Apa? Serai. Serai apa? Serai. Pandan 12. Oh, dibikin 12. Salah. Batang di sini. 12. Ayo Bapak Ibu nih, ini kesempatan yang baik ya, dengan cuaca yang cerah. Mudah-mudahan secara kesehatan kita warga Kemayoran. Ini kalau muat dimasukin sini, semuanya ini sama itu, nah terus cerainya. Ini kalau udah pakai ini Bu, ini kan udah beraroma nih. Terus dimasukin ini, itu baru maknyos aromanya. Rendang. Ah itu warnanya karena udah sering dipakai. Oh, iya. Aslinya Nih, Bapak coba kasih lihat, coba, ya. Oh ini. Kita kasih tahu. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, ya, dia nggak mau, nggak ada, itu langsung dicampur langsung. Nih, ini kayak begini Bu. Tadi gelasnya mana tuh? Ah, taruh sini. Kasih 2 deh. Yang dibilang bir peletok itu kayak gini. Pakai es. Zaman dulu tuh pakai es. Kalau dulu tuh bambu, sebenarnya bagus pakai bambu. Nah, protap gitu langsung dicampur. Nah, jadinya kayak apa? Kayak wine, kayak bir. Makanya orang yang kagak tahu, yang doyannya cuma bisa nyalahin, ya. Saya sering Bu udah kenyang. Pak Ustadz, ente kan Ustadz, nggak cocok dong. Kok dagangnya bir? Ih benar Pak, ini nggak bercanda. Saya berapa kali, akhirnya saya hadapin. Jadi begini, ya. Ini sambil ngobrol ya. Bir peletok. Sekarang saya tanya, kita boleh nggak ngelupain sejarah? Saya tanya sama dia. Oh nggak boleh ngelupain sejarah. Nah, asal kata bir peletok itu adalah supaya kita ingat sejarah perjuangannya orang-orang terdahulu, ya. Supaya anak-anak muda kita nggak merasa apa, nggak kalah gitu. Dia punya minuman wine, ya.
Tapi kita juga orang Betawi punya, orang pribumi juga ada. Nah, supaya lebih ngetren, namanya bir. Bir itu juga bahasa apa? Bahasa Arab sebenarnya birun. Birun itu apa ya? Coba ada yang tahu nggak? Anggur. Kan gitu, Bib. Nah, Bib. Ya, birun itu anggur. Tapi karena kedangkalan otaknya bisa nyalain orang, ente kan Ustaz, nggak pantas dagang bir. Nah, mesti kan dicek dulu. Padahal itu bir yang mana jeruk? Coba jeruk dibelah. Ini Buat ini. tipis saja segini nih. Buat atas. Tadinya saya sangat banyak di WA, nggak pantas katanya, bisa nggak diganti? Ya saya tetap, namanya masukan ya saya tampung. Akhirnya apa? Keluarlah ide MRT. Sekarang orang kan ngetren nih MRT ini, ya. Jalur cepat, kereta cepat, MRT. Begitu juga solusi menuju sehat lewat MRT. Lewat apa? Minuman rempah tradisional. Tepuk tangan dong. Ya. Ingat, istilah MRT cuma ada di Kemayoran, ya. Cuma ada di Kemayoran. MRT, minuman rempah tradisional. Bawahnya baru bir peletok. Tadinya cuma bir peletok doang, habis saya aduh, ente Ustadz cuma panggil kadang-kadang isi ceramah, tapi dagangnya bir nggak cocok, capek jelasin lagi. Oh, mateng. Nih Bu, ini kelas kafe. Kelas kafe. Ya, barangkali ada yang anak. Oh ini Kematangan. mestinya segini nih. Nah begini deh naruhnya. Ini kayak begini Bu. Ya, tolong masukin serainya, masukin semua. Kalau dia angkat-angkat gituin. Nah, terus gituin. Oke lah ini. Udah kematangan. Nah, udah deh gitu aja nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada taruh aja situ apa. Nah. Nah, ini aromanya ini naik. Biasa ya kalau udah naik. Tinggal ini finishing. Jadi kenapa kita pakai kain kasa? Kenapa? Udah paham ya? Jadi untuk efektivitas daripada produksi. Paham ya? Jadi kalau yang di YouTube langsung buk. Ntar disaring lagi. Kalau ini lebih efektif. Ntar kita angkat, tinggal kita kasihin gula. Kira-kira sebatas ini ada pertanyaan apa enggak? Silahkan Ibu Bapak tanyain aja langsung. Ini direbusnya berapa lama kok? Direbusnya itu kalau udah ini, kalau maksimal setengah jam maksimal itu ya, maksimal. Ingat, setengah jam maksimal. Atau di bawah, biasanya 15 menit. Pokoknya kalau udah beraroma diangkat. Coba ada yang mau ditanyain nggak? Sedikit tambahannya, barangkali ini saya ulangin lagi. Dicatat, kalau ibu mau buka, umpama ada tempat, dan saya benar-benar mengapresiasi banget, niat kita adalah buat kesehatan, supaya tetangga kita, orang-orang di lingkungan kita sehat. Itu aja, niat kita itu dulu. Ya, umpama bapak nih ada kios, wah ini tempat kosong nih gini. Nah, undang aja saya, kasih tahu sama Habib Dola. Nah, kita langsung meluncur, wah ini pasnya begini, gini. Ya, nanti kita datang, ntar kita bikinin apa kayak banner, ya.
Nah, baru deh, nggak perlu repot-repot. Ibu cuma siapin kompor, panci, ntar teknisnya saya kasih tahu. Ya, buat rempah-rempahnya silakan supaya silaturahmi kita nggak putus. Rempah-rempahnya ibu terima jadi, ibu bapak terima jadi. Ya, nanti kita buatin khusus untuk 1 kilo. Nah, kira-kira kalau buat dagang yang udah saya jalanin itu lebih dari 1 kilo, Pak. Saya minimal bikin 3 kilo. 3 kilo tuh kalau saya bikin. Nah, itu untuk 1 kilo, 1 kantong plastik itu rempah. Ibu cuma nyiapin jahe 1 kilo, serai, beli aja serainya 1 kilo. Nah, terus daun jeruk 2.000 perak, daun pandan 2.000 perak, udah. Siapin itu aja, terus rempah dari kita. Ya, pengolahannya seperti ini. Sekarang dari teknis pengolahan, silahkan Bapak Ibu yang mau ditanyakan. Itu kan pengolahan pertama kan daun secang ya, dokter. Iya. Itu kan sampai buihnya menghilang. Terus Iya. dari itu jahe dan rempah-rempah. Iya. Itu semua itu disatukan itu dalam berapa menit deh istilahnya. Oh, kurang lebih, pokoknya maksimalnya kalau seandainya udah ini itu setengah jam. Ya kalau misalnya jahe duluan itu kan lebih duluan berarti lebih lama kan? Iya. Nah sedangkan Jahe duluan sebenarnya 10 menit aja udah. 10 menit 10 menit aja. Terus kan ada itunya teman-temannya tuh pandan, serai sama Iya. itu masuk lagi. Baru masukin belakangan. Dan itu setelah terakhir dimasukkan itu jadi tunggu lagi 30 menit. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah, ini juga nggak usah terlalu lama. Nah, ini. Nah, ini silakan nih Bapak Ibu nih, aromanya nih. Boleh lihat di sini. Udah pedes baunya. Oh, tadi nggak dihitung menitnya ya. Oh, seger banget. Nah, ininya nih buat aroma terapi, Pak. Rempah-rempahnya. Kayak embun ya. Nah, kalau gula nanti disiapin aja. Pak mau pakai gula apa ya? Cuman kalau pakai gula aren kayaknya tuh agak lebih mahalan dikit deh. Ya. Gula aren. Coba nih diangkat. Tuh, diangkat aja. Yang manis, Bosnya. Dua-duanya. Dua-duanya. Terus, saya mau air. Nah, kembali ke laptop. Efek kalau lambung kita nggak bagus, tahapnya dari atas, dari bawah, tahapnya. Juga di lambung anget. Pokoknya rata-rata yang nggak bagus hampir 100% tahapnya dari bawah. Itu udah ini deh, udah hampir rata-rata. Waspadalah ahmar atau angin duduk. Kenapa itu saya berani nulis? Cegah ahmar. Ada 2 kali kejadian. Jadi begini Bu, ada ibu-ibu dia nggak bisa kentut, nggak bisa BAB 3 hari. Ya, tetangga kita tuh di sono di Tanaman. 3 hari nggak bisa kentut, nggak bisa BAB. Akhirnya saya datengin mau dibawa ke rumah sakit, nggak usah bawa ke rumah sakit. Aku yakin baca sholawat ya. Jangan lupa doa itu adalah penghantar kita. Dia minum Bu, cuma minum sekali. 1,5 jam habis minum sekali nembak Bu, Kereta api. kereta api. Udah tuh langsung ampas, larilah ke Jamban. Nggak jadi ke rumah sakit. Coba bayangin, nggak bisa kentut, nggak bisa BAB, bawa ke rumah sakit yang saya tahu 60 juta. Ya, cuman coba Pak Ustadz 10.000 segelas. Ya, Udah ada. silakan di iniin aromanya itu. Dihirup aja ya.
Nah, coba dari Boleh sini dicobain. aromanya. Dari sini. Ini enggak, udah matiin. Enggak bohong ceritanya. Matiin. Apa itu benar juga? Nah. Ya, berasa ya. Pengen gue yang angetnya. Silakan Pak, buka itunya Pak. Nah, sedot aja aromanya. Mantap. Juga nggak lupa Ibu, kalau mau ngolah saya sarankan jangan batal wudhu. Ya, kita orang Islam. Jangan batal wudhu. Terus pada saat ngolah dalam hati oleh pikiran kita sholawat. Nah, itu perbedaan. Sekali lagi perbedaan. Bukan ngaku paling pinter, paling bagus, enggak. Yang udah saya rasain manfaatnya luar biasa. Coba gula pasir mana? Insya Allah nggak nyampe 50.000 deh. Kalau dikalkulasi bahan yang ibu beli terus jadinya berapa? Nah, ibu lihat ya, bisa jadi sampai mencapai 60 gelas. Sekarang bapak ibu bayangin 60 gelas, ya, ukuran 300 mili, bisa jadi 60 gelas, ukuran 1 kilo. Ya, dikalkulasiin, taruh nggak nyampe 50.000 beli rempah. Ibu bapak cuma beli jahe, serai, daun jeruk, sama daun pandan, ya, gula. Kayaknya nggak nyampe 100.000. Bayangin keuntungan yang ibu bapak dapat. Kalau baru masih panas, memang iya kesannya tuh pedasnya nendang banget apa enggak? Hah? Enggak banget kan? Oh, enggak. Memang begitu kalau baru. Nah, ini saya kasih tahu ya Bapak Ibu. Itu kan ampasnya tuh. Ya. Nanti kalau seandainya mau buka, bikin, dikasih lagi 6 liter air. Direbus lagi. Sayang. Masih bisa baru disatuin kalau mau dikasih gula. Nah, itu bisa diolah lagi. Kasih 5 maksimal 6 liter air. Direbus lagi. Nah, ini didiemin, ntar digabungin. Kira-kira, nah kalau seandainya kalau udah saya hitung itu kalau udah dijadiin satu itu bisa jadi 60 gelas. Saya udah mengadakan testimoni 60 gelas. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan dari saya, Uskom atau Ustadz Komarudin, ya, salah satu anggota dari KPK, komunitas pengusaha kecil, ya. Mengucapkan banyak terima kasih. Barangkali ada kekurangan, saya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit tambahan dari ketua KPK yaitu komunitas pengusaha kecil, yaitu Bapak Abdullah bin Umar Al-Atas. Kepada Bapak Abdullah, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mungkin Anda perkenalkan diri dulu ya. Nama Anda Abdullah bin Umar, selaku ketua komunitas pengusaha kecil ini. Sedikit mengenai terkait masalah apa sih komunitas pengusaha kecil ini, apa arah tujuan dari komunitas ini dibentuk, dan syarat apa aja sih untuk kita bergabung. Mungkin ini ya sekilas ya. Untuk KPK sendiri ini dibentuk oleh beberapa anak-anak muda sebenarnya Pak dan Ibu ya. Jadi anak-anak muda kreatif yang dia ini peduli dengan pengusaha-pengusaha kecil yang masih kecil. Nah, kita rembukan, kita ngumpul bareng bersama, ada tokoh masyarakatnya juga, dan juga ada asatidahnya yaitu guru ngaji di tempat. Kita bahas terkait masalah gimana pengembangan terkait masalah pengusaha kecil ini, nasib mereka gimana. Karena kita nggak akan bahas pengusaha-pengusaha besar, karena mereka sudah bisa jalan sendiri, gitu ya. Nah, terkumpul sebenarnya pembentukan ini di bulan ini juga masih baru, masih anget banget deh, di bulan Agustus. Itu tepatnya di tanggal 16 kurang lebih.
16 Agustus ini kita kumpulan, dan awal pertama program kita muncul itu pas Muharram, Pak. Jadi kita ngambil harinya hari baik nih. Itu pertama kali kita muncul di bazar. Kita buat bazar di wilayah di daerah Bungur kebetulan, karena itu base camp kita. Jadi di Bungur, lebih tepatnya RW 1, posisinya depan stasiun Kemayoran. Kalau kita tahu ya, stasiun Kemayoran seberang tuh, nah itu RW 1. Kita ada di tengah tuh base campnya. Nah kita ngumpul, kita diskusikan ini sampai terbentuklah struktural, Pak. Jadi komunitas ini sudah ada strukturalnya, ada ketua, ada wakil, sekretaris, dan lain-lain. Nah masalah apa sih program yang kita punya, apa yang kita tawarkan sama pengusaha-pengusaha ini untuk bisa lebih berkembang. Untuk pertama kita punya kegiatan yang saat ini kita lakukan, yaitu pelatihan. Mungkin Bapak dan Ibu sering ikut pelatihan, entah itu di organisasi, komunitas, atau di dinas. Ya mungkin yang kita temukan hanya pelatihan yang kita cuma datang dan mendengarkan apa yang jadi narasumber omongan gitu kan. Nah mungkin di KPK ini agak sedikit berbeda, karena kita pengen narasumber yang kita tarik ini adalah dari anggota sendiri. Manfaatnya apa ya? Manfaatnya satu, mereka untuk mempromosikan dan mengedukasikan produknya, bahwa kita punya loh produk bagus gitu ya. Karena kita ngelihat kelemahan dari UMKM itu sebenarnya produknya bagus-bagus, cuman masalahnya nggak ada yang tahu dan nggak ada yang kenal juga gitu kan. Nah KPK lah wadah untuk itu, untuk kita memperkenalkan produk kita, untuk kita mengedukasikan bahwa ada loh produk ini, ada loh ini yang bisa kita ini. Nah makanya untuk saat ini, salah satu dari anggota kita yaitu Ustadz Komar ini, beliau emang sudah bidang dan sudah lama juga berbisnis di berpeletok. Makanya beliau itu detail dan ngerti banget lah dari segi kesehatan sampai rempah-rempahnya. Nah itu pun bisa digambarkan untuk produk-produk lain nantinya. Anggota kita punya produk apa nih? Kayak misalnya nasi kebuli atau apa gitu. Nah itu bisa diedukasikan di sini. Jadi syarat untuk jadi anggota itu apa aja? Terus ada biayanya nggak sih? Gitu ya. Nah untuk syarat jadi keanggotaan ini, itu syaratnya cuma dia harus WNI, itu wajib. Karena kita lebih vokal ke lokal ya. Kedua, mengisi formulir pendaftaran, Bu. Isi formulir pendaftaran yang sudah disediakan itu ada by online dan juga ada offline-nya. Jadi terserah nanti kita maunya gimana. Nah untuk yang ketiga itu ada biaya administrasi, di awal itu 100.000. Nah, lanjut ada uang iuran bulanan sebesar 20.000. Jadi ada WNI, terus juga apa tadi, pendaftaran. Ketiga ada administrasi. Coba nih. Nah yang keempat ini melampirkan salinan kayak KTP, bukti pelunasan, foto ukuran 3x4 sama NPWP. Nah ini manfaatnya apa? Gunanya apa sih data-data ini? Ya kan? Nah ini nanti ada di benefitnya. Ini berkesambangan dengan benefit. Karena kita masuk suatu organisasi itu minimal kita tahu dulu apa manfaat kita masuk, ya kan? Nah manfaat yang kita tulis atau kita bikin itu pertama perizinan berusaha. Karena hampir mayoritas pengusaha kecil ini banyak kan kuliner, Pak ya. Nah mereka itu kadang agak bingung terkait masalah perizinan atau legalitas produk. Karena untuk kuliner sendiri itu kan diwajibkan beberapa legalitas ya. Salah satunya ada NIB, terus juga PIRT atau dari Badan POM, ada juga sertifikat halal. Itu yang kita fokuskan nanti. Jadi kita pengen mereka ini yang masuk di sini itu nggak hanya jago jualan, tapi jualannya juga udah berlegal. Kita bisa bersaing dengan orang-orang besar di situ, gitu ya. Nah terus apalagi manfaatnya? Manfaatnya kita akan mengadakan bazar, event bazar yang kita mungkin diagendakan itu sebulan 1 kali. Nah, target bazar kita itu di wilayah. Jadi di wilayah-wilayah kita akan berkolaborasi lah, karena itu konsep dari Jakarta ya. Jakarta itu kolaborasi. Jadi kita lebih menjunjung itu untuk kolaborasi dengan beberapa pihak di wilayah. Nah untuk lanjutannya manfaatnya adalah pemasaran. Jadi pemasaran itu berbasic online, Pak, karena zaman sekarang itu kita sudah go digital.
banyak juga pengusaha kecil itu yang dia masih gaptek, dia masih nggak ngerti cara penjualan nih kemana nih, karena cuma ngandelin di rumah doang ya rada sepi gitu kan. Nah kita coba bantu itu untuk go digitalnya. Nah yang terakhir itu adalah pembuatan desain kemasan. Nah ini juga salah satu kelemahan UKM kita lah, pengusaha kita. Dia punya produk bagus, dia sudah berlegal bahkan, cuman kemasannya masih kurang bagus. Jadi kita kurang bisa bersaing jadi. Nah di situ fokusnya kita, Bu. Nah untuk yang lanjutannya adalah pelatihan ini. Event pelatihan ini adalah wadah untuk kita berkreasi. Kita menawarkan produk, kita bisa memperkenalkan produk kita lebih luas. Nah mungkin untuk saat ini ya dengan keadaan seadanya nih, karena memang kita juga persiapannya masih minim. Jadi yang penting kita adain dulu deh. Yang penting biar antum-antum semua ini bisa dapat manfaat dari pelatihan ini. Mungkin sekilas itu aja terkait masalah apa itu KPK dan apa manfaatnya. Mungkin dan tambahan lagi bahwa komunitas ini tidak dibatasi dengan daerah ya. Ini nggak hanya untuk Kemayoran, bahkan yang daftar ini ada dari Bogor, ada dari Cilengsi, itu kita tampung. Karena kita pengen kemaslahatan ini luas. Jadi pengusaha-pengusaha kita itu bisa berkembang semua. Itu fokus kita. Karena kita punya tagline ini, komunitas pengusaha kecil itu tagline-nya cuma 3, mandiri, terus kreatif, dan berkembang. Karena banyak juga pengusaha kita ini yang masih bergelantungan dengan komunitas, dengan lembaga, yang akhirnya sampai sekarang pun tidak berkembang. Makanya kita pengen dari sini, kita ajak antum-antum semua atau anggota ini untuk lebih mandiri, lebih kuat mental untuk kita maju, gitu ya. Dan banyak juga yang sudah mandiri tapi belum kreatif, sehingga penjualannya masih stuck segitu-segitu aja gitu ya. Nah, makanya kita ajarin juga bagaimana cara berkreatif dalam berbisnis. Nah, poin terakhir adalah berkembang. Ketika mandiri dan dia sudah bisa berkreatif, ya dia akan berkembang dengan sendirinya. Karena konsep kita nggak akan nampungin orang terus. Kita pengen semua yang masuk sini ya udah berkembang dengan sendirinya, gitu ya. Dari saya selaku ketua mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu dan kesempatannya untuk bisa hadir di sini, dan mohon maaf atas kekurangan yang ada dari segi penyajian dan tempat khususnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.